welcome back di channel aku. Kita akan melanjutkan soal hukum yang kemarin, di mana kita udah membahas tentang kehamilan dan persalinan. Namun kali ini kita akan membahas secara keseluruhan. Di sini aku akan mencoba membahas di semua topik, yaitu persalinan, kehamilan, nifas, KB, kespo. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan yang berikut ini. Oh ya, buat kamu nih yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Baiklah, kita mulai di soal yang pertama. Kita bacakan pertanyaan, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Yang ditanyakan adalah diagnosa. Kita baca kasusnya, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM ditemani suami, G2P1A0, usia kehamilannya 36 minggu, riwayat persalinan sebelumnya spontan tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesis, ibu tampak pucat, mengeluh sering mengalami pusing dan mudah lelah. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, punggung kiri, DJJ 135 kali per menit, TFU tepat di PX, belum masuk PAP, konjungtiva merah muda. HB-nya 9 gram. Jadi di sini diagnosa yang paling tepat itu kita lihat opsinya yang A, yang eklamsi, kurang tepat karena di sini diketahui tekanan darahnya masih dalam batas normal dan juga tidak ada diketahui kalau dia mengalami kejang. Yang B, bayi besar. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena di sini TFU-nya masih tepat di PX dengan usia kehamilannya 36 minggu itu masih dalam batas normal. Yang C, panggul sempit juga kurang tepat. Meskipun di sini dibilang belum masuk PAP, tetapi kita harus lihat kalau dia ini di sini adalah G2, udah kehamilan kedua, bukan lagi G1. Kemudian yang D, anemia ringan. Nah, di sini teman-teman perlu ingat kembali, dikatakan dia anemia ringan jikalau HB-nya 9 sampai 10 gram. Kalau dia anemia sedang, HB-nya itu 7 sampai 8 dan kalau dia anemia berat, dia kurang dari 7. Di sini diketahui kalau HB-nya itu 9 gram, berarti dia masuk ke dalam anemia ringan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, anemia ringan. Soal berikutnya, apakah penyebab flek hitam kecoklatan pada ibu dalam kasus di atas? Kita baca soalnya, seorang wanita umur 19 tahun datang ke BPM mengeluh sudah 3 bulan tidak menstruasi, sering merasa pusing dan mual muntah di pagi hari. G1, P0A0, terdapat flek-flek hitam kecoklatan pada wajah, hasil penalotesnya positif, tekanan darahnya 110/80, nadinya 78 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, TFU-nya 3 jari di atas simfisis. Jadi yang ditanyakan di sini adalah penyebab flek hitam. Seperti yang udah kita tahu, kalau misalnya dalam masa kehamilan, di sini teman-teman harus ingat pada saat hamil, semua hormon dalam tubuh ibu hamil itu meningkat, tidak ada yang menurun. Jadi sekiranya ada jawaban yang mengatakan dia penurunan hormon ini, penurunan hormon itu, langsung kita coret. Seperti kita lihat opsinya, penurunan hormon estrogen. Jelas salah, karena seperti yang tadi aku jelaskan, pada saat ibu hamil, semua hormon-hormon di dalam tubuhnya itu naik atau meningkat. Jadi yang A ini salah. Kemudian yang B, peningkatan hormon estrogen. Di sini yang menjadi pertanyaannya penyebab flek hitam kecoklatan pada ibu hamil atau yang disebut dengan kloasma gravidarum. Jadi yang B ini kurang tepat. Yang C, meningkatnya hormon MS. Ini MSH ya teman-teman, bukan MSG. Sejak kapan ada hormon MSG? Ini salah dalam pengetikan. Ini yang C ini harusnya pengetikannya itu adalah peningkatan hormon MSH. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Jadi ketika hormon progesteron itu meningkat, maka hormon MSH-nya juga meningkat yang menyebabkan terjadinya flek hitam kecoklatan pada ibu hamil. Jadi ibu hamil yang seringkali mengalami flek-flek pada wajah itu disebabkan oleh meningkatnya hormon MSH. Kemudian yang D, meningkatnya hormon progesteron, itu juga benar, tapi yang paling tepat di sini yang C. Karena meningkatnya hormon progesteron, maka menyebabkan meningkatnya hormon MSH. Nah, hormon MSH inilah yang membuat flek hitam ibu terjadi pada saat hamil. Yang E, meningkatnya hormon FSH, ini juga kurang tepat karena hormon FSH ini adalah untuk mengatur
dalam memproduksi sel telur. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah diagnosa yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut? Kita baca kasusnya. Nyonya Y umur 25 tahun, G2P1A0, datang ke BPM untuk memeriksakan kandungannya. Mengeluh sering kencing, mudah haus dan lapar, usia kehamilan 9 bulan, TFU-nya 39 cm. Janin tunggal, DJJ 123 kali per menit, belum masuk PAP. TTF-nya atau tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal. Berat badan ibu naik sampai saat ini 16 kg. Tidak ada riwayat penyakit apapun sebelum hamil. Jadi, diagnosa yang bisa kita tegakkan berdasarkan kasus ini, kita lihat kata kunci yang bisa kita ambil. Misalnya di sini dikatakan mengeluh sering kencing, mudah haus dan lapar, merupakan ciri-ciri dari diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada saat ibu mengalami masa kehamilan. Kenapa? Karena di sini dikatakan tidak ada riwayat penyakit apapun sebelum hamil. Berarti diabetes ini terjadi pada saat dia sudah hamil. Sebelum dia hamil dia tidak ada riwayat penyakit diabetes. Jadi yang paling tepat ini harusnya adalah yang C, diabetes gestasional. Kemudian didukung lagi dengan data kalau TFU-nya ini 39 cm dengan usia kehamilan 9 bulan ini terlalu besar. Kemudian di sini dikatakan kalau berat badan ibu naik sampai saat ini 16 kg. Sementara dalam berat badan ibu yang normal itu kenaikan berat badannya sekitar 11,3 sampai dengan 15 kg, tetapi tergantung dengan IMT ibu. Nah, tapi di sini yang menjadi kata kuncinya ini yang bisa kita tegakkan adalah diabetes gestasional, karena dia mengeluh sering kencing, mudah haus dan lapar, dan TFU-nya juga melebihi dari usia kehamilan. Kita lihat opsinya yang A, bayi besar, ini kurang tepat. Yang B, penyakit jantung juga kurang tepat. Yang C, diabetes gestasional, ini lebih tepat. Kemudian yang D, diabetes mellitus. Ini salah karena di sini dikatakan kalau tidak ada riwayat penyakit apapun sebelum hamil. Jadi diabetes mellitus adalah diabetes yang terjadi dengan ibu mempunyai riwayat diabetes sebelum hamil. Kemudian yang E, gemeli, ini jelas salah karena di sini DJJ-nya diketahui cuma 1, yaitu 123 kali per menit. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, diabetes gestasional. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut? Soalnya, seorang wanita umur 25 tahun datang ke BPM mengeluh mules yang tidak tertahankan. G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin BAB, tekanan darahnya 120/80, nadinya 82 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasannya 21 kali per menit, DJJ-nya 140 kali per menit, pembukaannya lengkap dan ketubannya masih utuh. Jadi ini adalah salah satu langkah dari APN atau persalinan normal, di mana di sini dikatakan kalau tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal, dia sudah pembukaan lengkap dan ketubannya utuh. Jadi tindakan yang paling tepat itu adalah yang C, melakukan amniotomi atau memecahkan ketuban karena di sini pembukaannya sudah lengkap. Yang A kita lihat memimpin meneran, belum tepat karena kita pecahkan dulu ketubannya, kita melakukan amniotomi dulu. Kemudian yang B, melakukan episiotomi, juga kurang tepat karena tidak ada indikasi yang membuat kita untuk melakukan episiotomi. Jadi ini juga tidak tepat. Yang D, menyuntikkan oksitosin juga belum. Yang E, mengajarkan teknik relaksasi juga kurang tepat. Jadi di sini teman-teman harus perlu ingat lagi tentang langkah-langkah APN karena pasti ini keluar di dalam UKOM ataupun di dalam SKB Bidan tentang langkah-langkah APN atau asuhan persalinan normal. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, melakukan amniotomi atau memecahkan ketuban. Oke, kita lanjutkan. Apakah langkah selanjutnya yang paling tepat berdasarkan kasus di atas?
Nyonya U umur 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 39 minggu, sedang di BPM kala 2 ditemani oleh suami. Tekanan darahnya 120/80, pernapasannya 22 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, DJJ-nya 130 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, sedang dipimpin meneran oleh bidan. Kepala sudah putar paksi luar. Jadi di sini langkah yang selanjutnya yang paling tepat adalah ini soalnya sama dengan seperti yang tadi ya. Kalau kalian perhatikan, sengaja aku membuat 2 soal supaya kalian lebih bisa paham lagi, lebih bisa mengerti lagi. Dimana soal sebelumnya itu dia kepalanya belum putar paksi luar. Sementara di sini dia kepalanya sudah putar paksi luar. Masih ingat, ketika kepala janin sudah mengalami putar paksi luar, yang kita lakukan adalah ya D, memegang kepala secara biparetal. Kemudian kita ngapain? Kita melahirkan bahu anterior dulu, baru posterior, kemudian kita melakukan sangga susur. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, memegang kepala secara biparetal. Ingat tentang langkah-langkah APN. Ketika kepala janin sudah keluar namun dia belum terjadi putar paksi luar, yang kita lakukan adalah memeriksa lilitan tali pusat. Kalau dia lilitan tali pusatnya ketat, kita klaim kemudian kita potong. Kalau dia tidak terlalu ketat, kita longgarkan. Dan kalau dia sudah terjadi putar paksi luar, yang kita lakukan adalah memegang kepala secara biparetal, kemudian kita melahirkan bahu anterior, posterior, kemudian kita melakukan sangga susur, kemudian kita memeriksa laserasi jalan lahir, kita menilai dan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, memegang kepala secara biparetal. Soal yang berikutnya, apakah langkah selanjutnya yang paling tepat berdasarkan kasus di atas? Kita baca kasusnya. Nyonya U umur 25 tahun, G1P0A0, kala 2 di BPM, sedang dipimpin meneran. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasannya 21 kali per menit, DJJ-nya 135 kali per menit, usia kehamilan 39 minggu, TFU-nya 34 cm, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Kepala janin telah lahir namun belum terjadi putar paksi luar. Jadi ini adalah kasus di kala 2. Jadi yang ditanyakan adalah langkah selanjutnya. Berarti ini termasuk ke dalam urutan langkah-langkah APN. Di mana di sini usia kehamilannya aterem, kontraksinya juga sudah adekuat, DJJ-nya dan tanda-tanda vitalnya semuanya dalam batas normal. Jadi langkah yang paling tepat selanjutnya itu setelah dia kepala janin telah lahir namun belum terjadi putar paksi luar. Jadi, jikalau ada kasus yang mengatakan seperti ini, dia telah lahir namun belum terjadi putar paksi luar, langkah yang paling tepat itu yang kita lakukan adalah memeriksa lilitan tali pusat. Masih ingat? Langkah-langkah APN, begitu bayi lahir namun belum terjadi putar paksi luar, kita periksa dulu lilitan tali pusatnya. Mungkin lilitan tali pusatnya terlalu ketat, makanya dia tidak bisa terjadi putar paksi luar. Kalau misalnya lilitan tali pusatnya terlalu ketat, kita ngapain? Kita pelototin? Jelas tidak ya. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita klaim, kemudian kita potong. Kalau dia longgar, kita longgarkan. Dan setelah kita memeriksa lilitan tali pusat, kita ngapain? Kita memegang secara biparetal. Kemudian kita ngapain? Kemudian kita melahirkan bahu depan, baru bahu belakang. Kemudian kita ngapain? Setelah itu melakukan sangga susur. Kapan dong kita melakukan episiotomi? Ya tadi itu, udah selangkah sebelumnya itu ketika pembukaannya sudah lengkap tapi ketubannya belum pecah. Nah, jadi langkah yang paling tepat di sini adalah yang B, memeriksa lilitan tali pusat. Ingat,
Begitu kepala bayinya sudah lahir namun belum terjadi putar paksi luar, langkah yang kita lakukan adalah memeriksa lilitan tali pusat. Setelah itu, kita memegang secara biparetal, kemudian kita melahirkan bahu depan, bahu belakang, atau antero posterior, kemudian kita melakukan sangga susur. Nah, di sini teman-teman harus ingat langkah-langkah APN. Karena itu pasti wajib keluar di UKOM ya, tentang langkah-langkah APN. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, memeriksa lilitan tali pusat. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kasusnya adalah seorang wanita umur 25 tahun postpartum 10 hari yang lalu datang ke BPM mengeluh payudara sebelah kanan nyeri dan bayi tidak mau menyusu. Hasil anamnesis, payudara tampak merah mengkilat dan bengkak. Tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, ASI-nya masih positif. Jadi di sini diagnosa yang paling tepat pada kasus ini adalah, kita lihat dulu ya. Di sini ada abses, mastitis, bendungan ASI, puting lecet, dan vaginitis. Kita langsung eliminasi yang vaginitis ya, karena ini masalah payudara, sedangkan vaginitis itu adalah suatu infeksi yang terjadi pada vagina. Jadi yang E ini langsung kita buang. Kita lihat yang A, B, C, dan D. Nah, teman-teman, di sini akan aku berikan ciri khas dari permasalahan payudara yang dialami oleh ibu selama masa nifas, di mana kalau yang abses payudara itu adalah suatu keadaan di mana payudara ibu itu mengalami infeksi yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, cirinya payudara ibu mengeluarkan namanya pus atau nanah. Sementara di dalam soal dikatakan kalau ASI-nya masih positif dan tidak ada keterangan yang mengatakan kalau di dalam payudara ibu mengeluarkan pus atau nanah. Jadi jawaban yang A ini jelas salah ya. Kemudian yang B, mastitis. Mastitis ini juga sebagian besar disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri, di mana ciri khasnya itu ibu mengalami demam. Demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius dan biasanya payudara ibu tampak merah, mengkilat, dan bengkak. Dan biasanya ini terjadi sebagian besarnya terjadi di salah satu payudara, jadi tidak dua-duanya. Kemudian yang C, bendungan ASI, cirinya itu adalah suhu ibu masih normal, dia tidak mengalami demam, kemudian terjadi di kedua payudara ibu. Jadi kalau dia mengalami bendungan ASI, dua-duanya mengalami bendungan ASI. Dan terjadinya itu di 3-5 hari postpartum. Sementara di sini dikatakan sudah 10 hari yang lalu, berarti sudah tidak lagi termasuk ke dalam bendungan ASI. Sementara yang D, seperti kita tahu, kalau misalnya putingnya lecet, ini diakibatkan oleh posisi ibu yang salah dalam menyusui. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah yang B, di mana datanya dikatakan di sini dia sudah terjadi 10 hari yang lalu dan ditambah lagi suhunya 38 derajat Celcius, berarti dia sudah demam. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ingat, kalau dia yang abses payudara, dia mengeluarkan pus atau nanah. Kalau dia mastitis, dia mengalami demam dan biasanya terjadi di salah satu payudara. Sementara kalau dia yang bendungan ASI, dia terjadi di kedua payudara ibu dan terjadinya di 3-5 hari postpartum. Baik, semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti penjelasan yang aku berikan. Oke, kita lanjut. Apakah fokus asuhan pada kasus tersebut? Yang ditanya di sini adalah fokus asuhan. Kita baca soalnya. Nyonya R umur 28 tahun, P1A0, melahirkan di BPM 6 jam yang lalu. Lahir spontan tanpa adanya komplikasi. Kontraksi uterusnya baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 79 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, lochia rubra, TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Nah, ini adalah tentang fokus asuhan masa nifas, di mana di sini dia sudah melahirkan 6 jam yang lalu. Nah, teman-teman,
Masih ingat tentang fokus asuhan pada masa nifas? Di mana kunjungan masa nifas itu dilakukan minimal 4 kali, yang mana di kunjungan pertama 6 jam sampai 48 jam, artinya 6 jam sampai 2 hari. Di kunjungan kedua itu kita lakukan 3 sampai 7 hari atau 3 sampai 1 minggu. Kemudian di kunjungan yang ketiga 8 sampai 28 hari atau 8 hari sampai 2 minggu. Dan kunjungan keempat yaitu 29 sampai 42 hari. Nah, di sini nih banyak teman-teman yang mungkin bingung bagaimana cara membedakan atau mungkin masih sering terbalik gitu ya, membedakan apa sih yang kita lakukan di fokus asuhan yang di kunjungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini kalau boleh aku menyimpulkan, di asuhan masa nifas di kunjungan pertama, yaitu 6 jam sampai 2 hari, fokus kita adalah mencegah terjadinya perdarahan masa nifas, baik itu yang diakibatkan oleh atonia uteri ataupun penyebab perdarahan lainnya. Kemudian kita mendeteksi dan melakukan perawatan serta memberikan rujukan bila perdarahannya itu tak berlanjut. Nah, setelah kita melakukan pencegahan perdarahan pada masa nifas, kemudian di kunjungan pertama ini juga kita mengajarkan ibu pemberian ASI awal. Nah, di kunjungan pertama inilah kita ajarkan juga tentang pemberian ASI awal. Kemudian mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Kemudian menjaga bayi tetap sehat serta melakukan pencegahan terhadap hipotermi pada bayi. Kemudian setelah itu kita ke kunjungan yang kedua. Ingat, di kunjungan pertama fokus kita adalah pemberian ASI awal, mencegah terjadinya perdarahan masa nifas, serta bagaimana cara menanganinya perdarahan pada masa nifas. Di kunjungan yang kedua, di 3 hari sampai 7 hari atau di kunjungan 3 sampai 1 minggu, yang kita lakukan itu adalah memastikan involusi uterusnya itu berjalan dengan normal, uterusnya itu berkontraksi dengan baik, dan kita mengukur tinggi fundus uterinya untuk mengetahui apakah uterusnya itu berkontraksi dengan baik, apakah berevolusi dengan baik. Nah, di sini fokus kita di kunjungan yang kedua. Kemudian memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu dapat mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup cairan, kemudian memastikan ibu menyusui dengan baik, kemudian memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir, di antaranya perawatan tentang tali pusat, cara memandikan bayi. Nah, disinilah di kunjungan kedua ini kita melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Saya ulang kembali, di fokus asuhan yang kunjungan kedua yang kita lakukan itu adalah memastikan involusi uterus berjalan dengan baik, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, kemudian memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar, dan memberikan konseling bagaimana perawatan bayi baru lahir. Nah, di kunjungan yang ketiga, fokus asuhan kita itu sama dengan di kunjungan yang kedua. Kita tetap memastikan involusinya uterusnya itu berjalan dengan normal. Kita menilai adakah tanda-tanda infeksi pada masa nifas, kita lihat apakah dia demam atau diinfeksi. Kemudian kita memastikan ibu menyusuinya dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan di kunjungan yang kedua, itu juga yang kita lakukan di kunjungan yang ketiga. Nah, sedangkan di kunjungan nifas yang keempat, kita tanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami ibu selama masa nifas. Apa sekiranya yang dia kurang mengerti, kita tanyakan. Kemudian di kunjungan yang keempat ini juga kita memberikan konseling KB secara dini. Oke, kesimpulannya, kunjungan pertama kita mencegah terjadinya perdarahan masa nifas, bagaimana cara menangani perdarahan pada masa nifas, pemberian ASI awal, serta menjaga bayi tetap sehat dan terhindar dari hipotermi. Di kunjungan yang kedua, kita pastikan involusi uterusnya itu berjalan dengan normal. Kita nilai apakah ada tanda-tanda infeksi pada masa nifas atau perdarahan masa nifas, kemudian memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan, memastikan ibu menyusui dengan baik, dan kemudian kita memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Jadi yang kedua ini yang paling banyak ya. Nah, di sini kita kembali ke soalnya. Jadi ketika di sini dikatakan dia sudah 6 jam, berarti fokus asuhan kita apa? Iya,
Jawabannya adalah A, mencegah terjadinya perdarahan masa nifas. Oke, jawabannya itu yang A. Yang B, memberikan konseling tentang nutrisi yang diperlukan ibu masa nifas. Ingat, ini kita lakukan di kunjungan kedua. Yang C, memberikan konseling KB. Kalau ada KB-KB-nya, berarti ini kita lakukan di kunjungan yang keempat. Yang D, memberikan konseling perawatan tali pusat. Ini kita lakukan di kunjungan yang kedua. Yang E, memberikan konseling asuhan bayi baru lahir. Ini kita lakukan di kunjungan yang kedua. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah diagnosa. Kita bacakan datanya. Seorang remaja umur 16 tahun datang ke BPM mengeluh sudah lebih 10 hari menstruasi, 3 kali ganti pembalut dalam 1 hari, merasa cemas dan takut dengan keadaannya. Hasil anamnesis, tanda-tanda vital semuanya dalam batas normal. Pada palpasi abdomen tidak ditemukan massa atau benjolan. Jadi di sini jikalau tadi kalian peka atau mungkin kalian nyimak yang soal yang sebelum ini, sudah saya jelaskan dan bahkan soalnya ini sama, hanya saja yang tadi ditanyakan adalah tindakan, yang di sini ditanyakan adalah diagnosa. Jawaban yang paling tepat itu adalah B, hipermenore. Nah, di sini teman-teman harus ingat dan tahu cara membedakan antara hipermenore, hipomenore, oligomenore, dan polimenore. Di mana di dalam soal UKOM, kesehatan reproduksi pada remaja itu selalu keluar, karena itu merupakan salah satu yang dibuat atau salah satu soal yang pasti keluar dalam UKOM. Mungkin nanti yang ditanyakan hipermenore atau hipomenore, nah teman-teman harus ingat. Nah, kita lihat dulu nih yang A, amenore. Amenore itu adalah tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Yang B itu menstruasinya lebih dari 7 hari, di mana yang normal itu siklus menstruasi adalah 2-7 hari. Kalau dia lebih dari 7 hari berarti dia hipermenore. Kalau dia hipomenore berarti menstruasinya itu terjadi kurang dari 2 hari, hipomenore namanya. Yang D, oligomenore, ini tentang lamanya siklus, atau kalau siklus normalnya itu 21-35 hari. Nah, dikatakan dia oligomenore ketika menstruasinya itu lebih dari 35 hari. Sedangkan polimenore di mana menstruasinya itu kurang dari 21 hari. Begitu ya teman-teman, tentang hiper dan hipomenore itu berdasarkan lamanya menstruasi, sedangkan oligo dan polimenore itu berdasarkan harinya. Normalnya 21-35 hari, kalau dia lebih dari 35 namanya oligomenore, kalau dia kurang dari 21 hari namanya polimenore. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, hipermenore. Soal yang berikutnya, kita baca pertanyaan diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Kita baca datanya, seorang remaja umur 15 tahun datang ke BPM bersama ibunya, mengeluh belum pernah haid, namun sakit daerah perut setiap bulan. Hasil anamnesis tekanan darahnya 120/80, nadinya 78 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, berat badannya 50 kg, tinggi badannya 150 cm. Pada pemeriksaan inspeksi, tampak lubang vagina berwarna kebiru-biruan dan menonjol keluar. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, pembesaran payudaranya normal. Jadi di sini diagnosis yang paling tepat adalah yang A, tanda kemungkinan hamil. Ini kurang tepat karena di dalam data kata kunci yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, dia mengeluh belum pernah haid. Kemudian di sini dikatakan kalau dia sakit di daerah perut setiap bulan. Dan di sini juga diketahui kalau pemeriksaan inspeksinya tampak lubang vagina berwarna kebiru-biruan dan menonjol keluar. Nah, ini merupakan ciri dari himen imperforata. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Kenapa enggak yang A, tanda kemungkinan hamil? Karena di sini palpasi abdomennya tidak ditemukan massa, artinya tidak ada janin di dalam perut ibu, dan pembesaran payudaranya juga normal. Kemudian yang B, vaginitis. Ini adalah infeksi pada vagina. Ini kurang tepat
tepat karena di dalam soal hanya dikatakan kalau lubang vaginanya berwarna kebiru-biruan dan menonjol keluar. Sementara ciri dari vaginitis itu misalnya keputihannya berbau atau mungkin di daerah vaginanya terasa gatal, panas, dan lain sebagainya. Sementara di sini tidak ada data yang membuat kita harus mendiagnosis vaginitis. Kemudian yang C, nullipara. Nullipara adalah seorang wanita yang tidak pernah melahirkan bayi hidup atau tidak pernah melahirkan janin hidup. Jadi ini juga salah. Yang D, hymen imperforata. Inilah jawaban yang paling tepat, yang D. Hymen imperforata adalah suatu kelainan atau tempat keluarnya darah haid itu tidak ada. Kemudian yang D, dyspareunia adalah suatu keadaan di mana rasa sakit yang terjadi pada saat melakukan hubungan seks. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, hymen imperforata. Sekali lagi saya jelaskan, hymen imperforata adalah suatu kelainan di mana lubang tempat keluarnya darah haid itu tidak ada. Jadi ciri yang paling menonjol itu adalah lubang vaginanya berwarna kebiru-biruan karena darah haid tadi menumpuk dia, makanya terlihat lubang vaginanya itu berwarna kebiru-biruan dan dia menonjol keluar. Dan cara untuk menanganinya ini dengan melakukan pembedahan dan biasanya dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D.